kembali lagi di YouTube channel aku, Desi Aprianti. Kali ini aku akan jelasin tentang keracunan makanan. Sebelum kalian masuk ke YouTube channel aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Baiklah, kali ini aku akan jelasin tentang keracunan makanan. Keracunan makanan adalah suatu penyakit yang terjadi akibat terkontaminasinya makanan yang disebabkan karena adanya bahan kimia, biologis, dan bakteri. Jika hal ini tidak ditangani segera, maka dapat menyebabkan kematian. Adapun 3 jenis yang dapat menyebabkan terjadi keracunan makanan. Yang pertama, keracunan makanan bahan kimia, di mana racun itu masuk ke dalam makanan yang disebabkan adanya bahan kimia. Biasanya ini sering terjadi di perindustrian dan pertanian. Yang kedua itu keracunan makanan biologis. Keracunan makanan biologis ini seperti jamur racun, kentang hijau, dan panganan laut. Itu biasanya di dalam itu ada kandungan bahan biologis. Terus setelah itu keracunan makanan akibat bakteri, di mana di dalam makanan tersebut adanya bakteri. Biasanya itu sering terjadi tergantung di diri kita masing-masing, kebersihan diri kita. Setelah itu adapun tanda dan gejala dari keracunan makanan tersebut. Yang pertama itu kram perut atau nyeri perut. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga itu demam. Yang keempat pusing dan lemas. Yang kelima itu dehidrasi dan kejang. Adapun obat terapi yang diberikan pada keracunan makanan, yang pertama itu glukosa oral, yang kedua itu cairan IV, yang ketiga itu agen antiemetik, yang keempat itu antibiotik, yang kelima itu antitoksin, yang keenam itu intubasi endotrakea, dan yang ketujuh itu obat norik. Selain itu juga ada pertolongan pertama yang dilakukan pada pasien mengalami keracunan, di mana kita anjurkan pasien untuk memuntahkan atau mengeluarkan yang ada di dalam perutnya atau yang sudah dia makan atau minum. Yang kedua itu berikan air sebanyak mungkin atau susu yang netral diberikan agar racun yang ada di dalam tubuh bisa berkurang. Terus berikan juga seperti air santan kental atau air kelapa. Setelah itu berikan terapi obat norik kepada pasien tersebut. Adapun pemeriksaan diagnostik pada keracunan makanan, yang pertama itu pemeriksaan laboratorium, yang kedua itu pemeriksaan darah lengkap, yang ketiga itu pemeriksaan EKG, terus yang ketiga itu pemeriksaan toraks jika pasiennya mengalami edema paru. Mungkin itu saja penjelasan dari